Nyun bayangna wis nang kae Dieng ya. Jalan-jalan, anaknya balikan pondok, ini ketumbae. Mbok kaya gue sekolah gue ngopo. Lah iya nyong lah nyong apa nane, ora sama kasih-kasihan. Ora pas yo ngisi kasih kayak gini, nyong pas iki pelopor moderasi Brawijaya nyong duwe ilmune. Jadi urip ki sedermana men aja pada cepet stres. Wong kaya gue wis mulai menghitam we. Mulai menghitam aslinya putih, Pak. Ya Allah, ya Rabbi gara kurung 50 kok ya. Kakangku tuh be S3 gaya kayaknya cepat tua gara-gara orang penma ya. Ya, saya akan turun panggung ya. Nah, itu kan. Kayak Aril ya. Bagus. Jangan pinter musik kayak yo musik baik ya. Nyanyinya sih udah beragama ya. Aku sendirian. Cewek kan baik mau no. Baik, kita lihat ya, kita mulai. Ayo slide. Materi ini sistematik digarap oleh kebetulan adik kelas saya, Mas Alek, beliau staf khusus menteri, dan ini yang membuat Kasih Penma harga dirinya naik di Kanwil gara-gara tangannya dicium oleh staf khusus menteri. Oh, ini dari Kak Kanwil, makanya itu Pak Kabit, Pak Kanwil, guyonan maksudnya. Baik, ini ya, ini perumusnya itu. Ini saya dapat BA pribadi karena ini dari share. Saya minta. Nek mereka kue juniorku, kue kudu manut kalau nyong, Pak. Kirim, cepat. Dikirim semangat ya, gagah-gagah. Baik, pendahuluan. Jadi ini landasan hukum dan urgensi moderasi beragama di Indonesia. Jadi mulai sistemik, mulai ada hukumnya. Yang kedua, rumusan moderasi beragama, rumusan indikatornya, muatannya, pesan keagamaannya dalam moderasi beragama. Kemudian ada ekosistem moderasi beragama. Analisis situasi, ekosistem dan 7 kelompok strategis yang mempengaruhi moderasi beragama. Ini nanti masuk ke sini, Penma. Di sasaran strategis 7, salah satunya bidang pendidikan. Kemudian indikator kinerjanya. Indikator kinerja tahun 2024 lingkup penguatan moderasi beragama sesuai dengan RPJMN 2020-2024. Jadi ini program resmi teranggarkan. Cuma dipikir-pikir anggarannya sesuai titik mbok tadi. Gue mau. Karena ketika aku tuh dikat kok. Wah, mereka seneng kan, limang dina nganggur ya, oleh tanda tangan. Baik, arah kebijakan dan strategi penguatan moderasi beragama. Arah kebijakan dan strategi penguatan moderasi beragama sebagaimana disebut dalam RPJMN. Dari ini semuanya nih, dari Renstra Kemenak 2020-2024. Yang terakhir peta jalan penguatan moderasi beragama. Peta jalan strategi implementasi penguatan beragama. Ini peta jalannya kayak apa? Langkah-langkahnya ya, sampai kepada tahun 2004 dinyatakan tuntas. Karepe kayak gue. Lah anu saking dawane 24 disingkat. Sampan CAT. Lulus kabeh, rampung 2003 iku ya. Nyong yo pinter dadi menteri. Ya masih penting dia lulus. Buktinya anak dites pada contek-contek kan karpe sapa. Iya, nilainya pada yang jajar. Baik, lanjut. Lanjut, Mas. Nah ini. Jadi Pak Guru, Bu Guru itu biasanya sistemik. Maka saya mencoba jadi dosen lagi nih, dosen PGMI nih. Sama dosen PAI yang terang tentang ini. Baik, dulu saya dosen harus punya slide sehingga mahasiswanya tapi saya tidak kena nyoy gue. Si ngomong nyong pinter nyong dari ini. Kalau gue mah, jadi gue kudu pinter gara-gara orang liya. Iya paham. Jadi gue bingung. Jadi rasa ngerasa keminter gawe dewek. Kawane elek. Mending wong liya sing main dewek dompleng kan dadi gagah iki. Cocok juga kaya piye, mbok mumet. Lah ki sing gawe wong Jakarta. Dibayar maneh wong Jakartane ya seneng. Baik, UD 45 yang pertama.
Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan percayanya itu. Pasal 29 ayat 2. Jelas ya. Rasa tafsiri. Akan melalui tafsir barang orang paham berarti bodoh ya baik. Jangan dari sana kayak gue orang paham bodoh kayak gue. Padahal cuma ya orang paham ya mantep. Undang-Undang 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan percayanya itu. Pasal 22 ayat 2 berikutnya itu. Kemudian Perpres 83 tahun 2012 tentang Kementerian Agama. Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Pasal 2. Orang ngerti, oh kayak yang penting dia nangkanya rasa pernah. Kemarin bahas pasal gitu kan pasal 40. Ya kapan rampungnya? Dadi wong arep masak apa ya? Umpama Rika arep masak tegek, ngerti tegek? Jangan bening. Sop, ngerti? Sing digoleti mbok sing hubungannya karo sop. Muatan hubungannya karo rempel apa malah amis ya. Dadi iki kayak iki jenengan yang ramu. Pasal sing diguna sing diapalna. Liyane ora usah, ora penting. Ngesuk urusan liyane diapalna maning. Mbok pasale beda iku. Wong mikir, wong urip. Siki Rika mikir madrasah bae rasa mikir liyane. Wong guru madrasah mikir dadi kepala kantor. Rasa mikir. Ayo mungkin dadi kepala MTS wis mikir kowe bae. Ora urus liyane. Malah mikir dadi bupati, ora usah mikir-mikir. Baik, pikir seorang ini kepengen. Perpres 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2024. Program prioritas memperkuat moderasi beragama yang bertujuan untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan harmoni sosial menjadi tanggung jawab Kementerian Agama. Di tanggung jawab kita itu. Makanya sudah ada sosialisasi. Semua ASN harus menjadi pelopor karepe kayak gue. Betul Rika, mau terus melahirkan teroris, berarti gagal Pak Menteri. Gampang, siapa ngacung saya pada kurang ajar. Oh ketemu nyonya Nusa Kambangan malah sudah. Enggak, saya yakin enggak ada satupun bisa keliling ke mata-mata saya ngajarkan itu. Persoalan muridnya salah tangkap beda acara, gitu kan. Yang gurunya kan orang salah tangkap ya, pondoknya apa, tapi gitu, pompong, kelingan nyom. Sing arep padha gawe acara sing menawa legal dingin. Nek ora legal dadi perkara simet nyong barang. Paham? Umpama gawe madrasah berasrama, ana ijo burung wis dilakoni. Nek ana perkara kepriwe? Ayo. Ketemu Pak Kasih tadi ya. Oh. Ijabnya dulu gitu ya. Termasuk ke sing pada cabang-cabang kowe aliyah kene nang karan yo mulane aliyah dilesep sapa nusuri malah tekan Kota Waru iki sapa Kota Waru macung aja kali gue keparane madrasah iki kowe ngendi madrasah apa kowe wis tawa-tawa aneh juga urung daerah Kota Waru Kota Waru pelatang batu pertamanya baik nyong gue kan akhirnya dadi kasih pen mata tapi dadi kiai pelat pertama aja kayak gue ya, aja kayak gue ramain bok anak orang perkara ora apa-apa, nek ora konangan ora apa-apa mana gitu. Nek ora di masalah apa, bok pas nilai nyuk dari masalah nyong meluk puntal-puntal. Kenapa? Tidak ada pengawasan. Ayo gue, lah mataku kan ukur loro. Tapi kan ora bisa kayak gue, domai bae tetep. Baik, ramane penting ngomongnya kan bawahannya bok. Gimana sih kasih pen mah? Gimana ya itu paling untungnya domnya paling merenges karo merongos saja. Baik, PMA nomor 18/2020 tentang Renstra Kemenak 2024. Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang soleh, moderat, cerdas dan unggul saking angele. Soleh,
Moderat ki saking angel moderat kuwi kaya timbangan kuwi terukur. Nek wong ekstrim itu paling gampang, kesuh ki ekstrim. Wong sabar ki moderat. Kekaleman ora uli, keceweden ora kena. Kapan ngomong, kapan meneng, kapan ngerim, kapan ngegas saking angel. Kadang ngegas, ngegas terus, pos nangate. Kalau ngerim baik akhirnya aku melaku. Astagfirullah. Kan ngerim. Dari orang kegiatan wedi dosanya. Ngapusi bos baik. Ora apa terbuka baik. Makanya ada dimuat karo koran kan apartemen apa lagi. Ada di video aja. Nyono lagi panon orang genah gitu. Live streaming ada ya ada ekstrim, ada lagi pada ekstrim. Lanjut kita kan balik paling mereka. Nah, baik ya. Jadi soleh, moderat, cerdas ini EQ ya. Jadi ini sih cerdas biasalah. Unggul, nah unggul casing pandangannya unggul. Keunggulannya apa? Tahfidz. Nah, salah yayasanku, naik ukur apa juz sama itu unggulan, kuwi wajib. Untuk unggulan, wajib, nama walaupun madrasah Pak, kan pada bisa ngaji, jadi juz sama unggulan, oh ya wis, berarti yang madrasah pehong ngasih lah, munggah baik. Madrasah sing asli, ya, sing asli madrasah, dari lahir dari pesantren, ngakune mau, gue. 1907 nya bener-bener krungu. Tapi nyong kelingan banget kalau gue. Lanjut. Ini ya dasar hukumnya ya. Jelas ya. Apa urgensi menuju beragama? Pertama ada tantangan satu, berkembangnya cara pandang, sikap dan praktek beragama yang berlebihan, ekstrim, yang mengesampingkan martabat kemanusiaan. Itu tantangan pertama. Anak-anak didik kita, kalau kita mungkin enggak ya, jelas gurunya dulu. Sekarang anak-anak kita, gurunya tuh teknologi, IT, ada TikTok, ada video apa ya, snack video, nyong sih dua-dua aku deh. Anak Instagram ya, YouTube ya, Kangtub, YouTube, Mbak baik, wah dan itu nggak sengaja mempengaruhi kita. Sebab kalian lihat snack video atau TikTok, kan lewat begitu saja. Hanya beberapa detik sebetulnya, tetapi lewat kayak iklan. Bahkan sekarang fatwa itu kada muncul, nggak tahu dipotong dari mana. Yang penting cocok terus dilempar aja. Ngerasa cocok kalimatnya dilempar. Atau ngerasa enak karo kancane ngantem kancane. Kan kayak gue. Keman ke gue status ngantem kancane gue. Diam adalah emas. Gitu kan. Anu seret banget kan sih, kesuh. Enggak tutup. Diam adalah emas. Wah, lempar kancane gue nunggu ngantem kancane niat ora main. Jadi bisa jadi ekstrim itu muncul dari pengaruh itu. Pengalaman saya di lapangan, beberapa napiter sekarang yang muda-muda itu hampir 80% terpengaruh IT, bukan karena ngaji pada orang. Umpamanya ya saking mantep pe. Jane anu belakangannya anu wong stres aja. Nek wong sing waras, atine kendok, ora mungkin pengen jadi teroris. Tetapi anak muda pengen tuntutannya udah banyak, sudah pegang HP misalkan, sudah butuh pulsa, urung bisa boleh duit, Pak. Kurang kreatif boleh duit. Kemudian karena tuntutan ini ya, dia itu limbung, nyari sebuah kebahagiaan kenyamanan. Muncullah agama di situ. Tapi sayangnya agamanya diambil asal colek, tidak utuh gitu ya. Langsung pingin masuk surga, ya mau bahagia, surga menembakkan. Maka lakukan ini, jauhi khurafat, mulai gitu, masih main. Tinggalkan praktek-praktek haram, misalkan, kadang kayak gitu aja, dikit-dikit. Suatu pilih Quran atau
undang-undang. Mumet. Anu bocah bodoh, ya Quran. Langsung kayak pilihan gitu. Di otak tuh kayak pilihan gitu. Senggol mati kok. Pilih A atau B, pilih A, terus gitu kalimatnya. Hanya hitam putih. Padahal agama itu tidak hanya hitam putih. Agama tidak ada hal haram. Agama ada makruh, ada subhat. Ya enggak? Ada sunnah. Jadi hukum agama ini pun tidak kaku, tapi kadang-kadang halal, kadang-kadang haram. Ayo gue, babi haram, kadang-kadang lebih sering haram. Sebenarnya kepepet, kuli mangan halal. Ayo, ya Bok. Daging ayam halal. Ini jukut nggon murah nembung tadi nek haram. Paham? Buk angel diomongna. Tuh, ayam halal apa haram? Tergantung. Lah nuli nyembelih tekuk pakai kieu itu ya yang haram ya, Bok. Ayo. Artinya banyak yang harus dipahami. Gitu loh. Tapi coba kan jenis-jenis binatang yang halal umpamane. Coba. Ayam apa tekan asu barang. Buktinya apa? Orang ada dalile nang Quran nek asu ke haram di dalile. Ya. Maksudnya itu halal kabeh. Tikus ya halal, ora itu halal, ora dalil ora. Apa sing ana dalile ora kena. Bab haram kudu ana dalile. Karena hukum utamanya itu kabeh ki ulih. Gue usul fikih dari kiai ke wong yai NK angklah. Iya, enggak apa-apa halal. Betulnya nasi orang lintang. Nah, artinya agama luar biasa luasnya dan luwesnya. Tetapi sekarang karena dunia digital, satu kelebihannya kecepatan informasi, kedua kecepatan berpikir, ketiga adalah orang jadi dipilih secara instan, A atau B, hitam atau putih, kanan atau kiri, depan atau belakang. Itu tahu Pak. Iya. Hitam. Oh iya, siap. Naik Senin Selasa. Naik Senin Selasa seragam. Iya, orang hijau ki pakai Indonesia. Hijaunya be hijau Fatayat melan itu. Kesing ini bener ada paling. Oke ya, ekstrim ya. Jadi ada gejala tantangan kita itu. Ini umum. Kalau Bapak Ibu semuanya tidak mendapatkan ini, berarti nggak pernah penelitian lapangan. Anak-anak muda sekali lagi, bukan orang tua, anak-anak muda langsung begini, kayak gini, tidak salah saya bilang. Yang penting punya dasarnya. Yang kedua tidak menyalahkan orang lain. Mau pakai baju model Afghanistan, silahkan. Mau pakai baju beskap Jawa, silahkan. Yang penting punya dasar dan tidak, yang paling pokok tidak merasa benar sendiri dan tidak menyalahkan orang lain. Sunnah kali juga pakai belangkong. Sunnah yang lain pakai model Timur Tengah, nggak masalah. Yang penting sunnah juga tidak mengharamkan yang tidak pakai belangkong. Nah, ayo gue maksudnya, yang mono rikar pada orang atokan yang mono, yang sarungan maksudnya. Sarung sesuai dengan auratnya wudel tekan dengultok yang ono nek patut. Sembahyang sarung antok pun kan kene mbok dadi tekan dengul ngisor Allahu Akbar. Kayak mulai kapan gue? Tapi fikih boleh kan? Atau celana apa Jawa. Omprang kolor irung semana iki kaya jojon tekan kene. Omplang emang kantor. Assalamualaikum Pak. Syar'i ewe. Syar'i menurut Imam Syafi'i baca surah Al-Baqarah. Wah. Aya gue tampon gawe ketok. Iya. Kowe gara-gara ngaji fikih tok orang ngaji akhlak tasawuf gitu. Nah, media tidak pernah komprehensif menjelaskan semuanya. Enggak mungkin satu kalimat itu mewakili semua ilmu. Tasawuf ya tasawuf toh. Berikan semuanya jika mau cinta Allah. Rabi'atullah, jika surga itu menjadi penghalang sadaqat kamu, saya kasihkan ke semuanya. Jika neraka, ya, saya penuhi demi cinta padamu. Jadi masuk neraka aku dijaluk, bawa ngentir.
Gue kalimatnya di jadi kita harus menyeluruh ya. Jadi implementasi hati yang sebenarnya zauk itu lahirlah tasawuf, akal lahirlah fikih, gitu kan. Jadi di situ kalau fikih pasti banyak bedanya fikih itu. Jadi jangan harap fikih itu sama, mustahil bin mustahil. Selama otak masih beda, pasti beda. Pemahaman ini akan beda semuanya. Yang penting tidak menyalahkan orang lain. Itu moderasi beragama. Yang kedua tantangannya apa? Berkembangnya klaim kebenaran subjektif dan pemaksaan kehendak. Nah ini. Jadi setelah sifat dua kepala entah ngurus yatim piatu, memakan harta anak yatim. Ya Allah, istighfar pasti ya gue. Oh saya kuamplong kayak gitu. Itu namanya subjektivitas sangat tinggi. Jadi kalau sangat sikap seolah-olah baik, seolah empati, tetapi kesombongan yang luar biasa. Gitu loh, ya. Subjektivitas ini. Jadi memaksakan kehendak atas tafsir yang agama serta pengaruh kepentingan ekonomi politik berpotensi memicu konflik. Terus akhirnya muncullah klaim-klaiman. Makanya coblos partai. Nah mulai nah orang nerak. Ujung-ujungnya begitu nanti. Nafsu. Ya Allah, jika semuanya ikut PGM Indonesia, Partai Guru Mbuh Indonesia. Umpama itu ya. Insya Allah, bukan. Oh, yang masih pintar dari jurkam yang mantan jurkam yang pintar, menyesatkan orang saking pintarnya. Lah iya dong, gawe emosi kok gampang, Bob. Buktikan. Ini ngomong cerita kan, ngomong kayak sing rika sengsara. Tonyong kayak yuh padang belet bareng kayak gue. Maka kayak gue. Pilihlah ayat mustaqim, ujung-ujungnya kayak jajane. Konyong tadi ya, sorry pe. Baik kan menungsa ora apa-apa. Rika dihapusi trok ya ora apa-apa. Alhamdulillah. Sementing orang ngapusi gue agama iya. Nyong dihapusi ora apa-apa. Sementing orang ngapusi. Dewe dinakali ora apa-apa. Ning orang nakal. Paham? Bejat ora apa-apa. Sementing ada gawe. Ya kamu, lu tenang. Kue ngapusi ngambil tindak nyora kesu-kesua, malah melas. Kue ngapusi kan bingung, ngasuh nggak ukar apa. Iku ya kemana? Melas malah. Tapi dihapusi, biar apa? Ruginya apa dihapusi? Ruginya apa? Nyora rugi apa-apa. Ya, tapi kan nggonku kelong, awak duitmu, duit Gusti Allah kok kelong. Gue tasawuf, gue nyodong tahu tuh fikih yang ini hak kita, itu mal. Jika mobilku kamu ambil, tak bunuh halal barangnya. Iya fikih gue, hifdzul mal ya, menjaga harta. Jadi untuk gue aja ngalah nemen riko, dihapusi bae kurang aja Pak Wahyu ngesok hapusi genti gue. Nah akhirnya dari kisos deh, fikih gue ngapusi ngesok tak hapusi kisos. Pengen dicopet, itu copet kayak kisos sirene. Nyong aja berlebihan, mau ngapusi pisang, nyong ngapusi ping telu karo kae. Ngalek-alek pisang nyong ngalek ping merampian kae. Pak senandar ngalek nyong pakai mah. Ngeso pakai alek-alek. Ya pisan boleh ngalek-alek. Kus senandar. Guru pisan. Tadi kudu direkam, kayak ngapa? Angel, kisos itu susah. Sebab kuping dibalas kuping. Hidung balas hidung. Kini nang fikih dinayat nusuk 2 senti kan udah tulis 2 senti apa diukur oleh nusuk cc dengan rasanya gue kecepatannya kudu pada ayo angel Mbok alon-alon kalau cepat laras ngendi laras alon-alon cc terus 2 senti saking larane Mbok ora adil angel nyong ben diskusi dinayat lagi nyong ben syariah kisos itu susah diterapkan susah sekali ngomeh persis nggak mungkin. Misalnya pada ngomongnya kebun binatang ya, asuk ya ya. Ada 56. Kowe gari nang arepe sapi ya. Ya ora. Tak walas. Lah wong ngomong asuk ku wong loro, kowe ngomong apa pirang-pirang murid-murid, asuk ke dene kan. Ya kan ora adil, Mbak.
Masa ngesuk nang kakek matek asuk nang gue. Angel lah dilek ya, ajak gue lah ya. Ajak gue ngomong lagi ngomong asuk kan ora apa-apa. Anu contoh tuh. Nomor 3 ya. Jadi satu, pemaksaan kehendak akhirnya setelah kedua. Yang ketiga, berkembangnya semangat beragama yang tidak selaras dengan kecintaan bernegara. Ini saya dulu pernah berpikir begini waktu kuliah, kenapa kemudian judul saya jadi hukuman mati perspektif agama Islam, tinjauannya itu. Kenapa? Aku wong Islam, kudu taat karo hukum agama. Tapi nengkon aku mempelajari hukum pidana, KUHP, yakni hukum negara. Kalau nanti ada kontra hukum, ikut mana? Itu otaknya. Ayo pilih, ayo. Nah ini makanya nanti hubungan agama negara harus selaras. Ada beberapa teori. Salah satunya adalah yang dianut secara moderat adalah negara ini bukan negara agama, tapi negara ini juga bukan negara sekuler. Ini bukan teokrasi negara agama, ya. Tetapi ini juga bukan demokrasi liberal. Jadi kata Gus Dur, ini negara bukan-bukan. Betul kabeh. Iya. Saking angel memahami Pancasila. Quran utuh, tapi insine Quran. Mana kalimat bahwa agama itu menjadi inspirasi, kata Gusman, bukan aspirasi, mungkin banyak yang belum paham. Agama sumber inspirasi, iya. Maka Pancasila adalah lahir dari inspirasi Quran dan hadis. Jadilah Pancasila, bukan aspirasi. Agama gandul ke kepentingan, bukan. Angel Pak, urip Indonesia. Panjenengan jelasna PPKN karo fikih kok tuh bingung Pak. Bentrok gelem. Ketuhanannya Maha Esa, ayo gue ngomong. Bahkan Trinitas kepriwe, ayo gue umpamane. Ngomong, lah kayak Asmaul Husna, berarti akeh Gusti Allah 99 ayo. Lho ki jenenge, lagi telu jenenge. Aku ya Pak. Nyong tahu sih paduka itu meneh mahasiswa. Nyong iya ya. Sampun sana. Iya Asmaul Husna. Ora perlu telu sana. Ya gari jelasna ya. Kabeh kita mengklaim tunggal esa. Ya ternyata iya ini sebagai kesatuan gitu. Trinitas, satu kesatuan. Asma ini hanya untuk nglentrehke men mudah dipahami siapa tuh Tuhan Allah itu ya kita. Intine ya sing cocok sing ndi Pak. Jika cocok nang Islam wis pahami Pak gitu. Enggak usah nyalahkan agama lain. Ini namanya moderasi beragama ya. Tapi nanti kita lihat apa maknanya. Kita lanjut yang ke berapa? Udah. 1 2 3. Ya, ada 3 alasan. Kemudian kondisi kebangsaan dan keagamaan yang seperti ini, bagaimana tantangan satu kita sikapi? Memperkuat esensi ajaran agama dan kehidupan masyarakat. Esensinya, bukan kulitnya, bukan ampasnya, tapi santannya. Siki ya, dewek anu ora pengalaman, ngulit santene. Nembe menek kelapa, wis kerasa santen. Ye lho, kelapa. Nembe wite. Munggah nang dhuwur tekan pucuk, njogong keton dhuwur dhewek. Ye lho, kelapa. Utuh. Menrungul semane. Bluluk ngerti tembuluk ya. Ye lho, kelapa. Mening sinau mening. Ana degan. Ye lho, kelapa. Kelapa muda. Cino mening, wis kiring, kilo kelapa, mendekati benar ya. Cengkir. Nah, cengkir barang ya. Jadi tembuluk, cengkir, degan, kelapa tua, kelapa kiring. Kadang cara berarti apa namanya awaliyah, wusta, jadi kan? Oh nang berapa jurumiyah, kamu aku kayu ahli. Nahwu se-Indonesia lah. Ketemu wong alfiah ya dah. Nembe kan kono kemake ya ora.
Wong nembe weruh tembuluk wis ngono iki metren-metren. Ayo gue maksudnya ya. Jadi si cetrek. Terus kelapa yang sudah kelapa kiring langsung disuguhkan pun tidak semua orang mampu menikmati saripatinya. Lek pas jadi wah, terus maka cenderung orang yang ilmunya udah tinggi tapi tidak bisa menyampaikan jadi atos rasanya. Menurut kitab dia tuh bagi untuk kayak menurut fikih dia tuh soleh untuk kayak orang haram. Maka bisa jadi santri-santri baru pulang-pulang nyopoti gambar sinang omah sing bernyawa. Wemben keluarga aku kayak gue. Anak apa deh haram gak mas? Oh copoti adik gulungan pasang maning. Itu yang main bedakan kono ada tuh main. Oke berarti ngaji kayak gue. Tapi kan si cilik, ya enggak dalam proses. Oh kaki-kaki kayak gue. Goblok wajar proses itu wajar. Orang mencari itu wajar. Tetapi jangan berhenti di situ. Atos. Nek bocah sekolah ya terus ngasih sekolah maning tambah maning ilmune kan gue. Oh isi MTS kayak gue, ngasuk aliyah kayak gue, ngasuk kuliah kayak makanya yang penting dorong murid agar terus belajar dan punya mentalitas pembelajar. Jadi manusia pembelajar itu yang penting. Kalau enggak pasti timbul ekstremitas itu pasti. Ngerasa benar pada titik tertentu. Kayak orang mau ke Jakarta baru sampai Ciamis ngomong sudah sampai Jakarta. Bandung sampai Jakarta. Betul loh. Ini maka di sini tantangan kita harus memperkuat esensinya. Maka mulailah bagaimana agar disuguhkan itu enak dan nikmat. Ini butuh keahlian. Dikupas dulu kulitnya, ya enggak? Dikupas, dijelaskan. Gaya Quraish Shihab, Rasul paham mudeng karo Quran. Ya, main. Suku kah mending asiatus pak anak batoke. Dikletak untune rompol. Belum nikmat kan? Cari cara lagi. Bongkar batoknya. Muncul kelapanya. Dimakan sudah lumayan enak, kreas. Anak banyune legi. Ning asih berefek kreminen. Nggak ngerti rikan dong gue karo gula ya. Gulanya gula kanu, gula gemblung. Apa? Aduh bajing. Ini aja cerita kae uli nyolong ngulkar watuk ya. Blok kayak pensiannya ra kromo iki. Kayak pengalaman kaya banget nyolong terong barang. Nah minggir kali Serayu maksudnya ngono. Nek orang kan nyuwun Pak gue. Karo pinggir nyolong apa? Timun. Kayak Lukman. Kan Pak kampung ya, sing tua-tua kayak pada nggak nyong rusak biar. Tapi gara-gara rusak sudah dikasih pen malam tuh. Baik, ya. Jadi esensinya. Nah, masih ada prosesnya. Bagaimana akan menjadi santap? Selesai? Belum. Bagaimana santan ini bisa awet jadi sugun kapamu dimanapun? Maka mutlak kara di Alfamart. Dadi larang Austitri. Jadi tiba-tiba kamu makan, oh enak. Ada simpatinya disuguhkan lewat bisa roti, ya enggak? Bisa sayuran, ya enggak? Bisa yang lainnya. Itulah agama. Disuguhkan bisa lewat budaya, seni, musik, pendidikan. Itu yang mulai bisa dimakan oleh masyarakat menjadi akhlak masyarakat. Itu yang susah. Baik, selanjutnya yang kedua, tantangannya bagaimana jawabannya? Jika tantangannya berkembang baik kebenaran, maka kita harus mengelola keragaman tafsir keagamaan dengan peserta keberagaman. Mengelola keragaman tafsir. Jadi kita harus banyak tafsir. Ada tafsir di Goleti,
Dicari Pak tafsir, dicari gitu ya, membaca banyak buku tentang tafsir, tidak beragam. Ya mungkin sing Indonesia dingin, nono kita orang pada klotok ukur buku saya sih, klotok Hamka, udah sehat, mungkin mulai terus sebanyak-banyak, ya sebanyak-banyaknya. Itu cara mengelolanya kayak gitu, sebanyak-banyak. Untuk apa? Untuk agar tidak terjadi subjektivitas. Oh ternyata tafsir tidak hanya satu. Berarti kebenarannya tidak hanya satu, gitu aja. Oh ini semakin banyak baca, semakin kita tidak subjektif. Aku ledek kalau pakai sekian kali. Biasanya paling setengah jam Pak, materinya aneh kali tadi ini disampaikan Pak tadi ya. Tanda-tanda ke halo, ya oke. Baik, yang ketiga. Yang ketiga. Tanya jawab. Cek. Tantangan ketiga ini berkembangnya semangat beragam yang tidak selaras dengan kecintaan berbangsa dan bernegara. Ini kita harus merawat keindonesiaan langkahnya. Ya, jadi ada tantangannya, ada solusi merawatnya. Ya, yang pertama, kedua itu sudah terjawab. Maka diharapkan kondisi kebangsaan keagamaan ini beranjak pada moderasi beragama yang melahirkan toleran, harmoni, dan damai. Karepnya seperti itu. Jadi Indonesia adalah negara yang bermasyarakat religius dan majemuk. Meskipun bukan negara agama, masyarakat lekat dengan kehidupan beragama dan kemerdekaan beragama dijamin oleh konstitusi. Menjaga keseimbangan antara hak beragama dan komitmen kebangsaan menjadi tantangan bagi setiap warga negara. Ini proses awal. Maka untuk itu, moderasi beragama merupakan perekat antara semangat beragama dan komitmen berbangsa di Indonesia. Beragama pada akhirnya adalah ber-Indonesia, dan ber-Indonesia itu pada akhirnya adalah beragama. Bok mumet polak-polak. Iya, yang kok dipahami nang omah, kalau dibaca-baca, kalau turun, ora tutup maning. Wong wis dulu teke akan mikir utang karo anake kuwi. Nyong maksude. Moderasi beragama menjadi sarana mewujudkan kemaslahatan kehidupan beragama dan berbangsa yang harmonis, damai, toleran hingga Indonesia maju. Ini prosesnya diharapkan begitu ya. Ini namanya urgensi kita secara umum, paradigmanya begitu ya, bingkainya begitu. Lanjut, semakin dirinci rumusannya gimana? Lanjut. Kayak gue jelasnya sampai nang ngarepe sama baik. Nang ngarepe bojone ya kena. Paling bojone laku lagi ngapa. Wong karo jam beradil bae. Patu bae. Bahasa Indonesia. Tadi moderasi itu makna bahasanya di atas. Nah, kita lihat makna istilahnya ya. Makna bawahnya ini. Konsepsinya. Cara pandang. Cara kita memandang suatu, sikap kita, praktek beragamanya, bukannya konsepsinya. Cara pandang itu konsepsi ya. Sikap itu udah perilaku, dan praktek beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan, mengimplementasikan esensi ajaran agama. Sekali lagi, esensi, santannya bro, esensinya itu ya, bukan kulitnya, bukan bajunya. Mau jenggotan tekan lamprah ngana sakarepmu di kelabang yang ngono. Yang penting aja ngerasa semakin dawa jenggotnya semakin lebih surga aja.
Lah nyong sing jenggote kur loro sing kepriwe aku mikir ya. Awal dhewe ngono semangat nyong surga dia kowe. Brewok. Kadang ada iya, umumnya sebenarnya Yahudi kok. Mereka Yahudi apa man lan nyong ngomong karo bojoku cukur apa aja Mas iki. Hanya mana bingung. Lah wis putih-putih kayak umbel namanya. Saya kata kan cuma saya ketemu lagi kerasa aku. Iya gue, nikah ya gue. Mending barang wis ulah ya Allah. Magic chair pada nang weteng. Ya ora kabeh. Iya nyong barang, nyong kan wis magic kok meloro ge. Baik ya. Jadi esensi ajaran agamanya yang melindungi martabat kemanusiaan satu ya. Jadi agama itu mesti hifdzun nafas. Martabat kemanusiaan, hifdzun nasl, keturunan. Nafas, jiwa, akal, iku serba menungsa 5 maksud khoms itu tadi. Ya. Mal ya urusannya menungsa. Jiwa yang menungsa, akal yang menungsa. Din, hifdzuddin ya kepentingan menungsa. Martabat kemanusiaan yang kita hargai. Jadi gambarnya gampang. Jangan tanya anggota PGMI atau bukan untuk menolong guru honorer. Nah, pakai moderasi beragama. Gue PGMI udu minggir. Gue politik gue. Bang, Cilacap udu minggir gitu sesuai gue. Sesuai distrik ini Majenang apa Kroya? Majenang dingin lagi. Orang ajar kan. Ajak gue. Aku dulu Islam udu tinggal rumah. Masih katang-katang Islam Muhammadiyah apa NU LDI sekarang gue aja gue ya ajak aja gue ditolong ya NU PKB P3 betul lah Muhammadiyah PAN apa PKS apa Partai Umat aku Partai Umat Waalaikumsalam mama nek nyomong PAN nyomong Partai Umat itek mati Astagfirullahaladzim. Moderasi cap apa kalau kita tidak punya esensi agama menolong martabat manusia. Saya apapun jengkelnya karena perbedaan politik, karena perbedaan organisasi keormasan, karena situasi yang dibangun oleh iklim publik, kemanusiaan harus dinomor-satukan. Gitu ya. Yang kecil, apa menurut Quran Muhammadiyah, kafir pun sakarepmu. Nyong kayak gue. Saya pernah kemarin ke daerah Kulon. Ada beberapa informasi, katanya ada seseorang yang sesat gitu. Takon karo aku, krungu kabare dari nyong sesat dong. Nyong jabe apa? Nyong ora urusan, pokoknya kafir ora urusan. Sebenarnya kowe koncoku nyong gue. Mun neraka ya karepmu, kafir karepmu, PKI ya karepmu. Sing penting nyong ngerti kowe kangsaku, nyong nek mangene diturami ayam nang kowe. Ya kepriwe nyakne gitu Den. Ya gue. Masya Allah, nambahin akrab-akrab terus pada caci maki, ini paling sebel. Wah Pak, itu sih sesat gue. Soalnya ini masuk kayak gitu, dia mau bersuarga. Ya menurut kayaknya yakin. Dalilnya apa? Ya takon kana masa takon nyong. Lah mangan padu baru karena ngomong karena nyong. Ya enggak? Kayak Pak Wasudin, kayak Pak Kusum, kayak Pak Anu kayak Pak Mantolo ke priwe itu. Ya takon dewe. Kan aku wis sembayang ora pecinan ora iku. Baru kelawan begitu. Umpamane gitu ya. Kowe malah sulana kan kena uyu kan ora usah. Ya wis rasa bakso masak ilang ngene lah. Cuma jago ngopi santai ae. Wong mati mbok ngesuk ujug-ujug malah urung guyu kan payah. Mati karo mendelik kan dadi. Mati karo guyu.